Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang akidah, sebelum kita masuk pada pemaknaan akidah itu, maka terlebih dahulu kita mengambil satu gambaran bahwa akidah itu digambarkan dan oleh para ulama mencoba dibagi dua, disimpulkan dalam dua makna bahwa kata akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, pertama bisa bermakna al-ahdu. Al-ahdu. Al-ahdu artinya janji setia kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi seseorang berjanji kepada Rabb-nya, lalu kemudian dia komitmen dengan janji itu makna salah satu makna dari akidah. Ya. Jadi mari kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Ya, yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 1, penuhilah janjimu. Itu satu. Lalu kemudian walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Ya, fa'atuhum nasibahum. Kemudian walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Dalam surat Al-Maidah ayat 89. Jadi Allah akan menghukum kamu dengan janji, dengan janjimu yang disengaja. Jadi ada janji yang disengaja, yang dikuatkan maksudnya. Maka Bapak dan Ibu, akidah secara lugawi, secara bahasa, itu tadi janji setia kepada Sang Khalik. Yang kedua, bisa juga bermakna ar-rabtu, adalah sebuah ikatan. Ada ikatan dengan Sang Khalik ketika dia berjanji. Kapan seseorang itu berjanji dengan Rabb-nya? Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Tapi kita masih pada sisi pemaknaan bahasa dulu. Ketika seseorang berjanji kepada Allah, ada orang yang komitmen dengan janjinya, ada orang yang tidak. Ada yang mengkhianati janjinya dengan Rabb-nya. Orang yang komitmen dengan janjinya, itulah orang yang disebut dengan berakidah. Sedangkan orang yang mengkhianati janjinya dengan Allah, itulah orang yang tidak berakidah dari sisi bahasa. Baik, kita lihat manusia, kapan manusia itu ada janjinya dengan Sang Pencipta? Ya, manusia ada janji dengan Sang Pencipta dalam dua hal. Yang pertama, ketika dia ditiupkan roh dalam kandungan ibunya. Yang kedua, ketika dia terlahir di muka bumi dan dia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik itu di luar salat ataupun di dalam salatnya. Ya. Maka Allah berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Penuhilah janjimu kepada Allah ketika engkau berjanji, dan janganlah engkau membatalkan sumpah-sumpahmu. Itu kata Allah, penuhi janjimu kepada Allah ketika engkau berjanji, dan janganlah engkau membatalkan sumpahmu. Tadi pertanyaannya adalah, kapan seseorang itu berjanji kepada Allah? Yaitu ketika ditiupkan ruh di dalam kandungan ibunya, dan saat itulah Allah mengambil kesaksian. Makanya kita menemukan dalam beberapa riwayat, salah satu diantaranya dalam sebuah hadis qudsi, bahwa ketika janin ditiupkan roh dalam kandungan ibunya, Allah mengambil kesaksian janin tersebut. Yaitu Allah bertanya, man anta wa man ana. Artinya Allah hendak memperkenalkan dirinya sebagai Sang Khalik, sebagai Sang Pencipta. Hai kamu, janin yang ada dalam kandungan ibunya, siapa kamu? Dan siapa saya, kata Allah. Lalu kemudian janin itu menjawab, ya, dia menjawab, anta rabbi wa ana abduk. Engkau Rabbku ya Allah, dan aku adalah hambamu yang senantiasa tunduk dan patuh kepadamu. Artinya, dia ketika itu memposisikan diri sebagai makhluk, dan dia memposisikan Allah sebagai Al-Khalik. Dia mengakui Allah sebagai Al-Khalik, maka dia menyatakan kesiapannya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Itulah yang ada di dalam surah Al-A'raf
ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil kesaksian anak cucu Adam ketika mereka dalam sulbi, ya, di dalam sulbi, dalam kandungan, dalam rahim ibunya, ya. Allah bertanya, qala alastu birabbikum. Allah bertanya kepada janin yang ada dalam rahim ibunya, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, kami bersaksi, kami bersumpah, kami berikrar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Itulah kesaksian janin yang ada dalam rahim ketika ditiupkan roh. Ketika itu Allah menyatakan janin ini berhak menginjakkan kaki di muka bumi karena dia mengakui Allah sebagai Khaliknya dan dia siap menjalankan syariat Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika dia lahir di muka bumi, di mana kita betul-betul sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baik di dalam salat ataupun di luar salat, tapi kita ambil di dalam salat. Sesungguhnya ketika kita di dalam salat bersaksi, bersyahadat di hadapan Allah, dan kita mengangkat telunjuk kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Syahidallah, dia bersaksi kepada Allah bahwa tiada ilah selain dia. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ketika kita bersyahadat di dalam salat kita dan kita angkat telunjuk kita seperti ini, sesungguhnya itu adalah ikrar di hadapan Allah bahwa kita mengakui Allah sebagai ilah yang esa dan kita telah mengikrarkan diri bahwa kita adalah hamba yang siap menjalankan perintah-perintahnya. Maka kita mengucapkan asyhad. Maka kalau kita buka Al-Quran, kata asyhad di dalam Al-Quran, kita menemukan ada begitu banyak makna. Salah satu di antaranya ialah surah An-Nur ayat 6. Surah 24 ayat 6. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka kesaksian masing-masing seorang dari mereka adalah 4 kali bersumpah. Bukan konteks dari ayat ini, tapi makna bahasa yang ada dalam kata syahadat. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat, 4 kali bersumpah. Maka sebenarnya ketika kita mengucapkan tadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kalau surah Ali Imran ayat 18, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ayat yang lain, aku berikrar bahwa tidak ada ilah selain Allah. Oleh karena itu, setiap kita yang telah membaca syahadat di dalam tahiyat, berapa kali dalam sehari semalam, sejumlah itu kita bersumpah dan berikrar kepada Allah untuk tunduk dan menjalankan syariatnya. Jadi siang dan malam sebenarnya kita ini bersumpah kepada Allah untuk siap tunduk kepadanya, siap menjalankan syariatnya. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku siap menjalankan syariatmu di muka bumi. Dan ikrar yang kita ucapkan ini, sekali lagi, bukan hanya setelah kita terlahir di muka bumi, bahkan ketika masih dalam kandungan ibu kita masing-masing. Berdasarkan surah 7 ayat 172 tadi, dan berdasarkan hadis qudsi, kita sudah mengatakan, syahidna, kami berikrar, kami bersumpah, ya Allah, kami siap menjalankan syariatmu. Maka Allah menyatakan, janin ini berhak lahir di muka bumi, maka lahirlah kita di muka bumi dengan selamat berdasarkan sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai landasan pokok dari seluruh syariat Islam. Ya. Jadi akidah merupakan landasan pokok dari syariat Islam, di mana semua syariat Islam baik yang dalam bentuk ibadah, muamalah dan lain-lain sebagainya itu berdiri di atas landasan tersebut.
Dan ketika landasan itu benar, maka secara otomatis struktur bangunan yang ada di atasnya, insya Allah akan benar. Akan tetapi, ketika pondasinya, landasannya itu keliru, maka juga bangunan yang akan di atasnya akan menjadi keliru. Oleh karena itu, begitu pentingnya akidah ini, karena dia menjadi landasan pokok, maka di dalam surah 47 atau surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi." Hendaklah yang pertama kali kamu pahami, kamu kaji, ya, apa itu? La ilaha illallah. Akidah, tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Ini perintah untuk mempelajari dan mengkaji hakikat tauhid. Hakikat tauhid yang berlandaskan la ilaha illallah. Oleh karena itu, kajian kita ke depannya, ya, kajian kita ke depannya akan banyak berbicara atau masuk berkaitan dengan persoalan-persoalan tauhid. Apakah itu kaitannya dengan tauhid uluhiyah, demikian pula yang berkaitan dengan tauhid rububiyah atau asma wa sifat. Tapi kita akan lebih banyak pada kajian pemaknaan tauhid la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Apa maknanya? Apa syarat-syaratnya? Apa rukunnya agar akidah kita ini menjadi benar? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita